Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Ahmad Jazuli, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tegal. Aksi nyata yang saya buat berupa pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan unsur mikir sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan kritis. Latar belakang aksi nyata merujuk pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menerangkan posisi guru dan murid sebagaimana mestinya pemikiran beliau. Guru menghamba pada muridnya, memberikan pelayanan terbaik bagi murid, menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Murid adalah pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kodrat masing-masing. Murid adalah subjek pembelajaran. Maka dari itu, seyogianya diberikan kemerdekaan dalam berpikir, beraksi, berkreasi, dan berpendapat dengan adab luhur. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan masih jauh dari kata berpihak pada murid. Pembelajaran masih guru sebagai pusat utamanya, dan juga melatih murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam memecahkan masalah. Penjelasan atau deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan ini adalah sebuah upaya perubahan pendidikan dan pengajaran di kelas. Perubahan yang diinginkan dari kegiatan aksi nyata ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru bergeser menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Diawal dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. Tujuan dari aksi nyata: 1. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Menumbuhkan karakter mandiri pada diri murid untuk menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan beradab. 3. Meningkatkan karakter dan kompetensi bernalar kritis bagi murid. 4. Mengembangkan keaktifan inovasi, kreativitas, keberanian pada diri murid. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas saya. Saya merasa senang atas perubahan yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas saya. Saya juga merasa tertantang dengan adanya perilaku murid yang tidak sesuai dengan harapan. Dan saya ingin melakukan, mencoba, dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dari proses pembelajaran untuk pembelajaran yang akan datang. Ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan yaitu memberikan kebebasan murid untuk berpikir, beraksi, berkreasi, dan berpendapat namun tetap menjunjung adab. Kemudian mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses perubahan. Dan yang terakhir, mengkombinasikan model, teknik, dan media pembelajaran untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, menyusun dan melaksanakan program untuk mengembangkan budi pekerti murid, menjadi teladan yang dapat dipercaya dan ditiru bagi murid, serta mengkondisikan lingkungan dan suasana ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Berikut adalah tahapan aksi nyata. Persiapan. Selama persiapan, kami melaksanakan tes diagnosis awal yang dilakukan pada siswa kelas 6 SD Negeri Balapulang Wetan 01. Tahap perencanaan, kami menyusun perencanaan aksi nyata dengan melibatkan rekan sejawat untuk mengumpulkan ide-ide atau gagasan dari berbagai pihak. Di tahap pelaksanaan, pelaksanaan aksi nyata dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan belajar aktif mikir, yaitu siswa mengalami, interaksi, komunikasi, dan merefleksikan pembelajaran yang mereka laksanakan di hari tersebut. Pembelajaran berpihak pada murid dan murid sebagai subjek dengan menggunakan pola unsur pembelajaran aktif mikir, maka siswa akan mengalami, kemudian berinteraksi dengan guru dan juga siswa lainnya berupa tanya jawab dan juga diskusi,
Kemudian mengkomunikasikan perasaan dan juga hasil diskusinya di depan kelas dengan presentasi ataupun dengan membaca, audio, ataupun visual tergantung dengan minat bakatnya masing-masing. Setelah itu, mereka merefleksikan diri, apa yang mereka pelajari pada hari ini, apa yang belum mereka bingung pada hari ini. Refleksi. Setelah melaksanakan aksi nyata, tantangan yang saya dapatkan adalah murid belum terbiasa dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Masih ada murid yang pasif dalam pembelajaran, dan solusinya adalah guru membimbing dan mengarahkan dengan sabar dalam proses pembelajaran, serta memberikan motivasi dan semangat untuk ikut aktif dalam pembelajaran dengan pendekatan individu. Kami merefleksikan berdasarkan pelaksanaan aksi nyata dengan melibatkan murid dan juga rekan sejawat. Rekan sejawat memberikan masukan atas apa yang saya lakukan di kelas, mulai dari tahap pelaksanaan hingga di akhir pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, teman sejawat juga melihat RTL atau rencana tindak lanjut dari hasil refleksi yang sudah saya buat. Saya maju presentasi dan senang sekali melihat bendera dan negara ASEAN dengan peta. Saya lebih fokus dan senang dalam belajar. Sangat menyenangkan. Saya suka menggunakan laptop saat mencari informasi tentang Thailand. Jadi lebih semangat belajarnya. Demikian aksi nyata yang sudah saya buat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.